Banyak genre di dalam fotografi, tapi kesempatan kali ini saya akan membahas soal fotografi jurnalistik. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Tonton videonya sampai habis. Welcome back to my channel, kembali lagi di Abhyakta Fotografi. Oke, jadi di kesempatan kali ini khusus saya akan membahas salah satu genre di dalam sebuah fotografi. Apa itu? Saya akan bahas soal materi fotografi jurnalistik. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel Abhyakta Fotografi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video baru. Oke, jadi materi fotografi jurnalistik ini pernah saya bawakan di sebuah acara pelatihan jurnalistik di Sanggar Pramuka Banjarnegara. Jadi teman-teman dari Pramuka Banjar itu mengadakan pelatihan jurnalistik. Di situ saya mengisi materi soal fotografi jurnalistik. Dan sekarang saya akan bagikan ke kalian tentang materi yang pernah saya bahas sama anak-anak Pramuka ini. Oke, yuk kita mulai membahas soal fotografi jurnalistik. Ini materi yang saya susun khusus buat anak-anak Pramuka, dan sekarang saya akan bagikan ke kalian apa itu fotografi jurnalistik dan peraturannya kalau kita mau terjun ke fotografi jurnalistik itu apa aja ya. Oke, ini biografi saya, dan yang akan kita bahas ini di sini adalah dasar-dasar fotografi seperti hakikat fotografi, anatomi kamera dan lensa, komposisi gambar, rule of third, jenis-jenis fotografi dan ruang lingkupnya. Lalu kemudian kita masuk ke fotografi jurnalistik. Pengertian fotografi jurnalistik, pondasi fotografi jurnalistik, profesi fotografer sebagai jurnalis foto, serta nanti saya tampilkan contoh-contoh foto jurnalistik. Oke, sambil ngerokok ya, biar kita lebih santai aja ya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah dasar-dasar fotografi. Hakikat fotografi itu apa sih? Nah, di sini fotografi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata Yunani, yaitu photos dan graphos. Photos itu artinya foto, dan graphos itu adalah photos itu cahaya, graphos adalah gambar ya. Jadi pengertian fotografi di sini adalah gambar atau lukisan yang merupakan hasil dari proses pencitraan dengan menggunakan cahaya sebagai medianya. Nah, jadi dalam istilah fotografi kita dikenal sebagai seniman yang melukis menggunakan cahaya ya. Lalu yang dibutuhkan para fotografer untuk berfotografi itu ada kamera dan perangkat pendukungnya seperti lensa, tripod, flash eksternal dan lain sebagainya, memori termasuk ya. Lalu kedua ada media penyimpanan, ini fotografernya sendiri dan sesuatu yang akan kita foto. Jadi ada fotografer nggak ada objek juga kita memotret apa gitu kan. Kalau ada objek nggak ada fotografer ya nggak ada yang motret. Jadi fotografer dan objeknya itu penting ya. Lalu yang keempat, keinginan memotret atau keberanian untuk memotret. Jadi kalau kita mau motret sebuah kayak acara atau yang ada hubungannya dengan dokumenter, kita harus berani untuk untuk unjuk gigi lah ya. Kita berani untuk unjuk gigi. Misal kalau saya di fotografi wedding gitu kan, kalau kita nggak berani, kita malu-malu, otomatis kita nggak bisa menghasilkan foto yang baik gitu kan. Apalagi kita sudah di hire oleh
konsumen, sudah dibayar oleh konsumen, otomatis bayaran kita itu dimaksudkan untuk menciptakan hasil karya yang seperti yang klien inginkan gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada anatomi kamera. Anatomi kamera di sini ada body dan lensa. Oke. Body ini apa sih? Ya, saya kira teman-teman udah tahu lah ya, body kamera itu seperti apa. Bisa dibaca sendiri di sini. Di dalam body itu ada pengaturan ISO. Kalau di kamera analog itu dulu ASA ya. Lalu ada tombol shutter, aperture atau bukaan diafragma, viewfinder. Tapi kalau di mirrorless ada yang tanpa viewfinder ya. Tapi di sini saya masukkan. Lalu hot shoe. Hot shoe itu ini. Hot shoe itu apa namanya? Yang buat naruh flash eksternal di atas body. Lalu ada LCD. Nah, di sini ada lensa. Lensa ini macam-macam ya, ada yang lensa wide, lensa fix. Lensa fix itu tidak ada zoomnya ya, jadi cuma satu focal length aja. Lalu ada lensa tele itu ya, macam-macam lensa. Nah, di sini saya sertakan gambar untuk anatomi kamera. Untuk shutter speed, kita untuk menekan apa ya, mengambil gambar kita menekan tombol, itu namanya tombol shutter ya. Lalu body itu ininya lensa, panel kontrol, jendela intip. Lalu jendela intip ini maksudnya viewfinder ya ini ya. Lalu panel kontrol belakang. Oke, ini di kamera Nikon, mungkin di setiap kamera posisi panel-panel ini beda-beda ya. Oke, lanjut. Oke, anatomi kamera. Jadi di sini yang saya contohkan, saya ngambil dari anatomi kamera DSLR ya, atau DSLR lah. Oke, proses perekaman gambar pada DSLR ini dari lensa, cahaya masuk ke dalam lensa. Di sini yang ini ada cermin ya, yang nomor 6 ini kaca ya, cermin. Dia mantul ke atas, mantul ke depan, lalu dia masuk ke viewfinder, keluar ke viewfinder. Jadi kita bisa melihat objek yang akan kita foto, objek yang kita bidik. Ini karena di kamera DSLR itu ada pantulan cerminnya. Tapi kalau di mirrorless beda lagi. Kalau di mirrorless nggak ada pantulan cermin, karena namanya mirrorless tanpa cermin ya. Jadi viewfinder yang ada di mirrorless biasanya itu sistemnya elektronik. Jadi apa yang kita lihat di viewfinder itu nanti hasilnya sama kayak yang di LCD. Nah, gitu. Jadi untuk mirrorless sendiri, ketika kita motret di siang hari biasanya LCD itu kan sensitif ya terhadap cahaya ya. Jadi kalau cahaya lagi terang kita nggak bisa melihat secara jelas di LCD. Jadi kita bisa melihatnya melalui viewfinder, karena viewfinder sama LCD itu prinsipnya sama kalau di mirrorless ya. Jadi mirrorless sama DSLR ini mesti dibedakan. Oke. Lanjut, hakikat lensa. Oke, ini bisa dibaca untuk hakikat lensanya. Lensa ini seperti mata manusia ya, seperti mata manusia yang bisa melihat objek sesuai dengan focal length-nya. Cuma bedanya dengan mata, kalau mata bisa melihat sampai 90 derajat ya, tapi kalau lensa penglihatan kita juga terbatas, kita nggak bisa melihat kanan kirinya ya. Yang kita bisa lihat cuma di bagian depan lensa. Itu untuk lensa. Nah, ini jenis ukuran lensa. Nah, ini ada lensa fix ya, lensa fix 50 mm gitu kan. Lensa fix juga macam-macam, ada yang 85 mm, 25 mm gitu ya. Lalu lensa tele ya, lensa tele ini lensa untuk mengambil foto jarak jauh.
Biasanya untuk fotografi jurnalistik itu kebanyakan rata-rata pakai lensa tele. Begitupun kalau kita jadi fotografer sport olahraga, kita juga butuh lensa jauh seperti ini, kita butuh lensa tele ya. Ini ada lensa zoom. Lensa zoom biasanya memiliki konstruksi khusus agar kita dapat menampilkan objek dekat atau jauh ya. Jadi kita bisa ngambil wide-nya, kita bisa ngambil telenya, biasanya gitu. Kalau lensa wide ini lensa lebar ya. Biasanya ini lensa wide ini buat foto landscape atau foto pemandangan. Oke, lanjut komposisi gambar. Nah, di sini saya tampilkan foto rule of third ya. Rule of third ini sepertiga bagian frame ya. Jadi di sini ada objek ditempatkan bisa di sepertiga di atas, di bawah, kanan atau kiri frame ya. Ini ada garis bantu 4 ya, rule of third ya. Terus di ini ada titiknya 4. Nah, kalau bisa itu teman-teman menempatkan objek itu berada di titik-titik ini. Apalagi kalau kita motret manusia ya. Kalau kita motret manusia, diusahakan mata itu pas di antara titik ini. Jadi komposisi rule of third-nya bisa terlihat dengan jelas. Oke, lalu jenis-jenis fotografi dan ruang lingkupnya. Ada 5 jenis fotografi yang secara umum diketahui oleh para di kalangan masyarakat. Yang pertama, foto manusia, foto human. Foto human itu ada portrait, beauty atau beauty dan model ya. Lalu ada human interest, stage, foto panggung, stage fotografi, panggung. Lalu ada foto sport, foto wedding atau dokumentasi ya, seperti saya maksudnya ke wedding dan dokumentasi. Lalu ada foto selfie, ini juga salah satu genre dalam fotografi. Lalu yang kedua ada foto alam, flora dan fauna, dan foto landscape atau pemandangan. Yang ketiga foto arsitektur. Foto arsitektur ini foto sebuah bangunan atau gedung ya, mungkin apa ya namanya yang pembisnis properti ya, pembisnis properti. Mungkin untuk menjual propertinya mereka butuh foto gedung secara keseluruhan. Nah, itu maksudnya ke foto arsitektur. Lalu foto still life. Nah, foto still life ini foto benda mati, tapi di dalam foto ini terlihat seperti hidup. Itu foto still life. Lalu nah, di sini yang kelima, ini nanti yang akan kita bahas. Ini adalah fotografi jurnalistik ya. Oke. Jenis-jenis fotografi. Ini landscape, yang atas landscape, yang ini foto wedding, ini foto sport ya. Lalu ya ini termasuk still life ya, termasuk still life. Nah, ini still life, dia benda mati tapi apa maksud dan tujuannya itu jelas, kayak hidup, fotonya itu kayak hidup gitu ya. Lalu jenis-jenis fotografi dan ruang lingkup. Ruang lingkup fotografi ini meliputi estetik ya, estetika atau keindahan lah ya. Terus essence of information, pokok informasi atau pesan. Jadi sebuah foto itu harus ada informasi yang kita sampaikan kepada penikmat foto atau kepada orang-orang yang melihat foto kita. Itu kita harus ada informasi tersendiri di situ. Jadi intinya di dalam fotografi ini kita bercerita melalui foto gitu ya. Yang ketiga, goal dan tujuan. Ya, tujuan berangkat dari alasan. Jadi tujuan kita mengambil foto apa ya? Tujuan kita untuk mengambil foto ini tuh apa? Kita harus ada tujuannya ya. Tujuannya mau mengkritik atau mau
apa namanya ini pengembangan budaya, kita menceritakan sebuah budaya, itu bisa. Lalu oke, kita masuk ke fotografi jurnalistik ya. Kita langsung masuk ke sini. Oke, ini ada pengertian fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik adalah sebuah gambar dari proses fotografi yang mengabadikan suatu momen bersifat real. Jadi fotografi jurnalistik ini kita ngambil di sebuah kejadian yang benar-benar itu sedang terjadi, yang kisah nyata gitu ya. Lalu aktual, terkini, apa adanya, jadi tanpa editan kayak digital imaging gitu. Lalu mengandung nilai jurnalisme atau berita. Nah, jadi di sini kita mau memberitakan sebuah kejadian yang momennya sempat kita ambil. Nah, kata kunci di sini untuk fotografi jurnalistik itu ada momen atau peristiwa, real, apa adanya, mampu menyampaikan informasi dan mengandung nilai berita. Ya. Perlu diingat, walaupun foto jurnalistik adalah foto yang mengandung nilai berita, bukan berarti semua foto yang dipakai oleh media cetak dan media online merupakan fotografi jurnalistik. Jadi tidak semua foto yang mengandung unsur berita itu bisa kita kategorikan di foto jurnalistik ya. Oke. Oke. Kaidah fondasi fotografi jurnalistik. Foto yang dimodifikasi masih dapat diterima sebagai foto jurnalistik. Modifikasi ini maksudnya memperbaiki pencahayaan atau tone warna biar terlihat lebih dramatis, itu bisa. Lalu foto yang dimanipulasi tidak dapat diterima sebagai foto jurnalistik. Maksudnya dimanipulasi itu seperti apa? Manipulasi itu kayak digital imaging, ada tambahan, ada unsur tambahan objek ke dalam foto yang kita hasilkan. Oke, nanti ada contohnya ya. Oke, ini contoh manipulasi foto ya, yang di sini apa namanya, tulisannya ini diganti. Ini juga termasuk manipulasi, ini bukan termasuk jurnalistik ya kalau sudah dimanipulasi seperti ini. Terus ini foto banjir, ini malah kayak di kolam renang ya, diedit kayak di kolam renang, jadi unsur beritanya udah nggak ada. Lalu nah ini contoh modifikasi foto yang masih bisa dibilang foto jurnalistik. Ini foto aslinya seperti ini, dan setelah dimodifikasi ditambah warna, kecerahan dan kontras, dia menjadi semakin dramatis. Itu tidak masalah di dalam dunia jurnalistik. Nah. Oke, ini perbedaan antara fotografi jurnalistik dan non jurnalistik. Oke, yang sebelah sini ya, ini bukan fotografi jurnalistik tapi menggunakan media online sebagai penambah informasi. Jadi ini cuma buat menambah informasi aja, lengkap ya. Nah, lalu yang ini, yang satunya merupakan fotografi jurnalistik karena foto diambil dalam momen peliputan berita digunakan oleh media online sebagai penambah informasi. Oke, lalu profesi fotografer jurnalistik sebagai jurnalis foto. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau masuk ke fotografi jurnalistik, ini kemampuan apa sih yang harus kita kuasai untuk masuk ke dalam dunia jurnalistik? Oke, di sini untuk apa tuntutan seorang jurnalis ya, ini jurnalis ya, bukan foto jurnalistik, jurnalis dulu, jadi kayak apa, reporter gitu ya. Mampu menangkap momen, jejaring sumber informasi harus dikuasai. Jadi kita sebagai seorang jurnalis harus peka dalam menangkap sebuah momen. Lalu mampu membuat reportasi dengan kaidah dasar 5W plus 1H. 5W itu when, where, who, what, why, how ya. Kapan, di mana, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Oke.
Lalu kemampuan apa yang harus fotografer jurnalistik kuasai? Nah, di sini ada paham-paham dasar fotografi. Ini harus tahu menguasai estetika atau esensi informasi fotografi dan memiliki tujuan. Lalu yang ketiga ditambah kemampuan jurnalistik di atas. Jadi seorang fotografi jurnalistik itu harus paham dasar-dasar fotografi, lalu menguasai estetika esensi informasi fotografi dan memiliki tujuan, lalu ditambah dengan kemampuan seorang jurnalis ya. Jadi cukup kompleks sih, menurut saya cukup kompleks. Oke, lalu nah ini contoh-contoh fotografi jurnalistik ya, jadi kejadian nyata real ya. Ini juga termasuk ya. Nah, ini foto cuma pakai HP, ini diambil oleh Arben Rembe dalam momen ledakan bom Tamrin di Jakarta tahun 2016. Nah, ini Arben Rembe ini adalah salah satu fotografi legendaris di foto jurnalistik. Jadi beliau spesialis foto jurnalistik ya. Ini foto jurnalistik. Nah, ini sedikit informasi. Kalau teman-teman ada yang mau masuk ke foto jurnalistik, teman-teman mungkin bisa melihat, bisa nonton film-film ini ya. Kita bisa belajar tentang kehidupan seorang jurnalis dan fotografer jurnalis dari film-film ini ya. Oke. Mungkin itu sedikit pembahasan soal fotografi jurnalistik. Kalau ada saran dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan menurut teman-teman ini video bermanfaat untuk proses pembelajaran, silakan teman-teman bisa tekan like ya, lalu di-share ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang mau terjun ke jurnalistik gitu ya. Lalu jangan lupa dukung channel Adiakta Fotografi dengan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga diaktifkan biar teman-teman semua dapat informasi terbaru soal fotografi jurnalistik dari saya. Bukan jurnalistik, biar teman-teman dapat updatean terbaru dari video-video saya soal fotografi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Maaf apabila ada salah-salah kata atau ngomong saya agak belibet gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. See you dan sampai jumpa.